Nah, mata kuliah kita hari ini adalah digital forensik, ya, digital forensik. Kalau ada istilah forensik berarti kan membedah, ya, menganalisa, terus meneliti, ya. Nah, ibaratnya kayak forensik dalam bedah, ya, bedah forensik gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini kan kita komputer forensik, jadi yang kita bedah ini adalah komputer, ya, yang dihasilkan oleh komputer, ya, dari hasil keluaran catakannya, lalu sistemnya, ya, jaringannya. Nah, itu kita melakukan namanya forensik, ya. Nah, mata kuliah ini sebenarnya jenisnya itu, ya, saya kenalin dulu deh RTS-nya, ya. Nah, ini ini kita full teori, ya, full teori. Jadi hanya ada tugas. Jadi bukan jenis mata kuliah yang KBK. Jadi nanti ada UTS dan ada UAS-nya. Nah, ini tertulis, ya. Jadi ada UTS dan ada UAS-nya. Ya. Nah, penilaian seperti biasa, ya, penilaian. Nah, ini sebenarnya ada tugas kelompok nantinya nih. Ada tugas kelompok di pertemuan ke-14. Tapi tugasnya ini individu, ya, individu. Tugasnya individu, jadi kalian diminta untuk membuat rangkuman, ya, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 dari berbagai sumber di internet tentang komputer forensik. Ya, karena kalian nanti mau semester 8, ya. Jadi persiapan untuk selalu membaca-baca jurnal, ya, literatur referensi jurnal-jurnal. Nah, itu. Kemudian nanti judul tugasnya, ya, analisis komputer forensik sesuai dengan tema proyek yang didapatkan di mata kuliah komputer forensik. Ya. Saya kasih, ya, judulnya apa saja. Kemudian masuk dapat memahami aplikasi forensik yang dapat digunakan untuk komputer forensik. Nah, ini uraian tugasnya, ya, objek garapan. Nantinya setiap mahasiswa membuat rangkuman dari pertemuan 1 sampai dengan 7 dari berbagai sumber di internet tentang komputer forensik. Ya, mahasiswa memberikan paparan yang berasal dari berbagai sumber mengenai hal-hal berikut. Ya, satu, berbagai jenis profesi komputer forensik di Indonesia dan dunia. Jadi cari, ya, profesi komputer forensik itu nantinya arahnya pekerjaannya apa, ya, bidangnya apa, gitu, yang dilakukan apa. Kemudian definisi profesionalisme kerja bidang komputer forensik, ya. Nah, ini definisi profesionalismenya, ya. Nah, secara sudah menjadi, misalkan sudah menjadi di bidang pekerjaannya nih komputer forensik. Jadi profesionalisme kerjanya tuh di bidang forensik itu apa saja, ya. Kemudian kode etik profesi bidang komputer forensik, ya, kode etiknya. Kemudian yang keempat, jenis-jenis sertifikasi kompetensi bidang komputer forensik. Nah, nanti ada sertifikasinya nih, atau sertifikat keahlian, ya, dari bidang komputer forensik. Nah, metode pengerjaannya dikerjakan secara mandiri, ya, mahasiswa memilih objek yang akan dikerjakan, ya. Nah, nanti objeknya nanti saya share, ya, sebelum pertemuan. Ini kan masih lama nih di pertemuan 14, jadi nanti di akhir-akhir lah, pertemuan 10 lah nanti saya kasih penjelasannya, ya.
Nah, kemudian menyusun proposal, ya, membuat proposal yang berkaitan dengan objek yang akan dikerjakan, sehingga dosen dapat memberikan arahan dari awal. Jadi proposal ini kan nantinya biasa ya, seperti kalian membuat proposal ada bab 1, bab 2, bab 3. Ya, bab 1 biasanya pendahuluan, lalu bab 2-nya itu landasan teori. Landasan teori nanti ada tinjauan jurnal ya, dan ada tinjauan pustaka. Nah, kemudian nanti di bab 3-nya baru lebih ke isi, ya, isi proposalnya, ya, yang dibahas apa saja. Oke, sambil saya admit nih. Kemudian menyusun proposal, ini sudah mahasiswa seharusnya riset ke dalam perusahaan dan melakukan riset terhadap komputer forensik yang sudah digunakan. Ini kan harus riset, jadi saya nggak perlulah ya, karena agak susah juga kalau misalkan untuk riset di bidang forensik ya. Karena yang sekarang ini tren itu kan masih di bidang kepolisian ya untuk forensik ini. Maksudnya bidang swasta itu belum terlalu ada gitu ya untuk membahas tentang komputer forensik ini. Ya. Karena komputer forensik kan nantinya digunakan untuk bukti digital, ya, bukti digital dari setiap perkara, dari setiap masalah ya yang ada yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, ini kayaknya anaknya nih, Arya nih. Namanya Arya deh. Ingat saya nih, Arya nih yang teman saya ini. Arya bukan ya? Oke, mahasiswa membuat laporan berupa profesionalisme kerja serta kode etik. Ya, tentang komputer forensik. Tugas dikumpulkan dalam bentuk paper atau makalah dan wajib dipresentasikan di depan kelas. Wah, untuk presentasinya kayaknya nggak mungkin nih karena di sini mandiri, tapi tugas kelompok ya. Nah, nanti deh saya cek dulu ya untuk tugasnya nih, apakah mandiri atau tugas kelompok. Tapi kalau di sini teknik penilaian penugasan kelompok. Ya. Oke, nanti ini saya jelaskan lagi. Nah, lanjut dulu ke sini ya. Forensik teknologi informasi ya, forensik dalam bidang IT. Nah, ini ada beberapa petugas nih ya, komputer forensik and investigasi as a profession ya, jadi profesinya nih. Ya memang kalau di kita ini masih terlalu sedikit ya untuk pekerjaannya di bidang forensik ya, hanya di kepolisian. Biasanya hanya untuk kepolisian, untuk perusahaan-perusahaan swasta tuh jarang ada untuk mempekerjakan komputer forensik ini. Ya kecuali mungkin dalam bidang hukum ya, hukum misalkan untuk kantor hukum, pengacara ya, mungkin dia akan bisa dipakai nih ya ahli komputer forensik ini. Ya. Ini kan terlihat ya gambar orang sedang mengumpulkan bukti-buktinya ya, bukti-bukti digital. Dari membuat foto, kamera, itu kumpul-kumpulin data-datanya. Nah, forensik sebenarnya apa sih ya forensik? Nah, forensik kan kalau kita membedah mayat ya, nah itu dia kan berarti menganalisa ya biasanya organ-organ yang mana nih yang ternyata bermasalah ya pada saat kematian, apakah dia keracunan. Nah, biasanya kan dicek tuh dari ginjalnya ya, lalu dari ususnya ya, yang masuk ke kerongkongannya ada apa-apa saja gitu. Nah, itu biasanya si ahli forensik ya dari suatu kasus pembunuhan misalkan. Nah, karena kita di sini kita memforensikkan komputer, berarti kan yang kita bedah atau identifikasi yaitu berarti bukti dari komputer ya, hasil dari keluarannya apa yang di dalam komputer itu ya, atau yang yang masih ada diproses bisa juga ya, atau hasil keluarannya misalkan kayak cetakan hasil printer ya, print out itu kan pasti terlihat di situ ya, kapan dicetaknya, tanggal berapa ya. Ya. Nah, jadi forensik ini suatu proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menghadirkan berbagai bukti dalam sidang pengadilan ya, terkait adanya suatu kasus hukum. Ya, forensik komputer ya, nah sedangkan forensik komputer
suatu proses mengidentifikasi ya, tetap ya kita mengidentifikasi ya, memelihara lalu menganalisa ya, menganalisa dan menggunakan bukti digital ya menurut hukum yang berlaku ya. Nah, ini menurut Moroni Para tahun 2002. Lalu istilah ini kemudian meluas menjadi forensik teknologi informasi. Kalau dulu kayak kasusnya pernah ya banyak ya, mungkin pada saat pemilu, pada saat banyak kan itu pada saat kita masih awal-awal pemilu dulu ya. Jadi ada ujaran kebencian, ada ujaran ya banyak macam-macam ya. Nah, itu kan adalah jejak bukti digital ya. Oke, kemudian masih dalam komputer forensik ya, ini ada istilah terminologi ya, terminologi. Nah, komputer forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan ya. Dia juga bisa sebuah pemeliharaan ya. Pemeliharaan itu maksudnya data-data digital. Ya, lalu bisa mengidentifikasi ya, pengambilan, penyaringan dan dokumentasi bukti komputer dalam kejahatan komputer. Kemudian melakukan penyelidikan dan analisis komputer untuk menentukan potensi bukti legal. Ya, dari sini yang diidentifikasi kan berarti nanti menjadi bukti ya, supaya buktinya itu disebut bukti legal ya. Nah, jadi dalam persidangan hukum nanti bukti ini kuat gitu ya karena legal. Nah, apa sih yang dilakukan ahli forensik komputer ini gitu ya? Dia ngapain aja tuh kerjaannya ya? Nah, yang pertama mengumpulkan dan menganalisa data dari sumber daya komputer. Jadi objeknya itu komputer ya, objeknya itu komputer. Nah, bisa berupa hasil keluarannya, jaringan komputernya, kemudian jalur komunikasinya, media penyimpanannya, ya, aplikasinya. Ya, itu yang menjadi buktinya yang akan dikumpulkan ya. Nah, sumbernya ya dari sistem komputer, misalkan dari sistem dari sebuah sistem yang ada di perusahaan tersebut, ya, misalkan sistem penggajian. Nah, misalnya ada kesalahan dalam penggajian, buktinya dari mana? Lihat dari sistemnya, pada saat dia transfer berapa-berapanya, kan ada ketahuan dari situ. Ya. Kemudian jaringan komputer, nah jaringan komputer ini berarti lebih ke perangkatnya, jaringannya itu, ya. Mungkin ada lost connection, IP duplikat dan lain sebagainya. Ya, yang menyebabkan ada kesalahan atau adanya error ya. Kemudian jalur komunikasi. Nah, jalur komunikasi ini bisa juga diambil ya untuk dibuktikan untuk melakukan forensik ya, forensik komputer. Media penyimpanan pasti ya. Media penyimpanan ini pasti ya. Karena kan bisa di sebuah hard disk ya, atau dia di sebuah di cloud ya, di clouding, kemudian nanti ada di server ya. Nah, nanti bisa dilihat dari situ ya. Nah, ini buktinya bisa diambil dari media penyimpanan. Ya, lalu aplikasi komputer ya, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer. Nah, forensik komputer ini menggabungkan keilmuan hukum dan komputer. Jadi ya itu tadi saya bilang ya. Jadi bidang ini hanya bisa ada di sebuah kepolisian ya biasanya ya, karena yang berhubungan dengan hukum ya, atau bisa juga di sebuah kantor-kantor pengacara ya, yang berhubungan dengan hukum-hukum. Nah, ini untuk profesinya ada di situ. Ya. Jadi kalaupun kalian ingin mendalami profesi komputer forensik ini, arahnya nanti kalian harus ke kepolisian dulu ya, ke kepolisian, atau bisa juga nanti kalian masuk ke dunia hukum ya, dunia hukum. Jadi selain hukumnya ambil hukum biasa, tapi juga harus ada ahli komputernya juga ya. Nah, forensik komputer itu sebenarnya sama dengan digital forensik ya, digital forensik. Nah, ini definisi lebih lanjutnya nih ya. Komputer forensik adalah serangkaian metodologi ya. Metodologi ini maksudnya berarti serangkaian ya metode-metode ya, tahapan-tahapan ya yang digunakan dalam melakukan akuisisi ya. Ya, akuisisi ini dalam bentuk imaging ya, pengumpulan, analisa serta presentasi bukti digital. Ya, itu dikumpulkan ya. Kemudian nanti dianalisa, selanjutnya nanti baru ketahuan gitu.
ya dari data tersebut. Pasti banyaklah kasus-kasus kejadian yang berhubungan dengan digital forensik. Yang berhubungan dengan kasus digital. Nah, dalam membedahnya itu kita membutuhkan yang namanya digital forensik. Itu. Ya. Bukti digital ini mencakup setiap informasi elektronik yang disimpan, ya. Nah, berarti kan dia berupa informasi elektronik, ya, berupa file-file, ya, baik berupa yang ada masih dalam bentuk file yang ada di komputer, yang ada di server, yang ada di email dan sebagainya. Bisa juga yang berupa ada di medsos, ya, medsos. Nah, atau kalau yang sudah dicetak, ya, berarti dalam sebuah output, ya, keluaran yang disimpan atau diolah menggunakan teknologi komputer, ya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung atau menolak tentang bagaimana sebuah insiden atau tindakan pelanggaran hukum terjadi. Nah, karena keterlibatan proses komputer forensik adalah setelah, nah, jadi kita mengumpulkan dulu nih bukti digital, ya, yang tadi saya bilang, ya, jadi komputer forensik ini adalah setelah bukti digital tersebut kita kumpulkan, baru kita melakukan komputer forensik. Ya, jadi setelahnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ke slide berikutnya? Baru 57 orang. Nggak ada ya? Aman ya? Oke, masih aman. Nah, latar belakang. Oke, lanjut. Latar belakang komputer forensik, ya, kenapa sih gitu ya, kenapa harus dilakukan forensik di bidang komputer ini, ya, selain forensik untuk mayat gitu istilahnya, ya. Nah, berarti kan kalau mayat sendiri itu kalau misalkan ada suatu kasus pembunuhan, kejadian apa gitu, kok tiba-tiba mati gitu kan, nah itu kan berarti kita melakukan forensik, ya. Nah, ini juga sama sebenarnya, kenapa ada kesalahan-kesalahan apa gitu. Nah, kita kumpulkan bukti digitalnya, baru nanti kita forensikkan, ya, bukti digital tersebut. Nah, ini latar belakangnya, ya, adalah bukti komputer dipersidangkan sudah ada sejak 40 tahun yang lalu. Ya, kalau 40 tahun yang lalu berarti kan kita 2022. Berarti sekitar 1970-an ya. 80 ya, 80. Ya, tahun 80-an sudah mulai ada. Karena memang komputer sudah mulai ada ya di tahun 80 itu, cuma mungkin masuk ke Indonesia belum terlalu banyak. Ya, karena saya masih ingat tuh tahun 90 itu belum terlalu banyak komputer yang ada, ya. Dan kita pakai pun tahun saya SMP itu kelas 1 baru belajar komputer, itu pun masih yang under DOS. Ya, masih pakai yang disketnya gede, ya. Terus software-softwarenya juga belum terlalu banyak, dan perhitungannya tuh kayak Excel itu masih pakai under DOS tuh. Jadi kalau mau masuk nggak ada mouse gitu. Jadi kita mesti pakai kursor dan pakai panah dan pakai perintah sintak. Kalau misalkan kita mau ngetikin perintahnya print, nah kita mesti ngetikin tuh perintahnya tuh. Jadi kita mesti hafal, ya, mesti hafal. Nah, kalau sekarang kan beda, udah ada pakai mouse, tinggal klik, atau sentuh, udah pakainya di iPad layar sentuh. Ya, jadi sudah mulai ada itu 40 tahun yang lalu. Kemudian bukti komputer, ya, tersebut, ya, ini dipersidangkan, ya, diperlakukan serupa dengan bukti tradisional, ya. Nah, jadi sebenarnya sih karena adanya bukti biasa, ya, bukti biasa dalam persidangan. Nah, jadi dia masih ambigu. Itu maksudnya belum jelas gitu, ya, bukti tradisional ini, ya. Nah, dibandingkan dengan bukti digital. Nah, ini tahun 76 itu, ya, tahun 76 US Federal Rules of